Emfisema adalah jenis dari PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis yang melibatkan kerusakan pada kantung udara alveoli di paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sini saya Dinda Saskia Rahma dari keperawatan kelas 4B akan menjelaskan memberikan suatu penyuluhan tentang penyakit emfisema. Apakah itu emfisema? Adalah penyakit paru-paru yang menyebabkan sesak napas sehingga seorang sulit untuk bernafas. Penyakit ini adalah salah satu bentuk paling umum dari penyakit paru obstruktif kronis atau biasa kita sebut PPOK. Emfisema adalah penyakit sangat umum, terjadi pada orang-orang yang punya kebiasaan merokok. Biasanya pada orang-orang dengan usia sekitar 50-70 tahun. Nah, untuk tes kesehatan yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis emfisema ini meliputi tes oksimetri, tes fungsi paru, tes pencitraan seperti rongsen dada, toraks atau CT scan, tes darah lengkap. Beberapa tanda-tanda penyakit emfisema sendiri adalah napas pendek, bernafas cepat, batuk terus dan mengiling, lemah, nafsu makan menurun, memiliki barel gas, tidur terganggu. Kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Bila Anda memiliki kekhawatiran akan sebuah gejala tertentu, konsultasikanlah dengan dokter Anda. Penyebabnya sama dengan penyebab PPOK. Salah satu sebab seseorang dapat terkena emfisema adalah paparan berlebihan terhadap iritan kimia seperti asap rokok. Selain itu, paparan jangka panjang, polusi udara, serta bahaya yang ada di lingkungan kerja juga dapat memicu kondisi ini. Pada mulanya, paru-paru Anda mungkin akan meradang akibat paparan yang terlalu sering. Akibatnya paru-paru akan kehilangan elastisitasnya sehingga mempersempit saluran napas dan menghambat aliran udara yang masuk. Saat itu emfisema terjadi. Faktor resiko merokok. Menurut laporan dari Surgeon General's Office of the Department of Health and Human Services, para perokok meningkatkan resiko mereka untuk terkena emfisema sebanyak 13 kali lebih besar. Bahkan perokok pasif juga beresiko terhadap
Komplikasi emfisema itu pneumotoraks ditandai dengan adanya udara di antara paru dengan dinding dada. Udara tersebut dapat merekan paru sehingga membuat ukurannya menjadi mengecil. Masalah jantung, kerusakan pada paru ini dapat meningkatkan tekanan pada arteri yang menghubungkan jantung dengan paru. Akibatnya area tertentu pada jantung akan menjadi lebih lemah. Beberapa pengobatan emfisema yang mungkin dilakukan adalah: 1. Berhenti merokok. Seperti halnya pengobatan PPOK, berhenti merokok merupakan bagian dari pengobatan emfisema. Meskipun tidak mudah, kebiasaan ini harus Anda hentikan dengan segera. 2. Minum obat. Obat yang biasanya diberikan oleh dokter untuk mengobati penyakit paru ini meliputi obat bronkodilator, steroid, dan antibiotik. Obat-obatan tersebut bekerja dengan mengendorkan otot di sekitar saluran udara, meningkatkan gejala batuk dan sesak napas. Ketiga, terapi oksigen. Terapi oksigen biasanya direkomendasikan untuk pasien yang paru-parunya tidak mendapatkan cukup oksigen dalam darah atau hipoksemia. Pasien dengan kondisi ini tidak mampu memaparkan udara secara normal sehingga perlu mendapatkan udara tambahan melalui mesin berupa kateter hidung atau masker. 4. Operasi pengurangan volume paru. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat sebagian jaringan paru yang sudah rusak, memotongannya, kemudian digabungkan dengan jaringan lain tersisa dan masih sehat. Kapan saya harus periksa ke dokter? Kapan? Maksudnya begini, kapan Anda harus periksa ke dokter? Kalau Anda merasa memiliki gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Saat Anda mengalami sesak napas selama beberapa bulan dan kondisi memburuk, terdapat area berwarna kebiruan atau kelebaman pada kulit bibir atau kuku. Anda mudah kehilangan fokus atau tidak dapat tetap waspada secara mental. Jika Anda memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala di atas, langsung konsultasikanlah dengan dokter Anda. Demikian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi beberapa penjelasan tentang penyakit emfisema yang bisa saya berikan. Semoga dengan adanya penjelasan tersebut, penjelasan dengan hati-hati, bisa membuat Anda semua merasa lebih mengerti dan memahami tentang gejala-gejala penyakit saluran pernafasan yang paling sering kita jumpai seperti emfisema. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Devastia Rohma dari Keperawatan 4B Universitas Muhammadiyah Lamongan mengucapkan